Halo, saya Dimas Mandi, mahasiswa Kedokteran Sejarah Universitas Negeri Medan. Saat ini saya berada di Museum Negeri Sumatera Utara, yang mana di museum ini menampilkan gambar dari 12 tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara. Yang salah satunya adalah Lapran Pane, yang mana Lapran Pane ini menjadi judul di museum virtual saya, yaitu Museum Virtual Pahlawan Nasional Lapran Pane. Lapran Pane ini adalah seorang tokoh nasional yang memberikan sebuah peluang kepada masyarakat dan juga kita mendirikan sebuah organisasi Islam, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam yang berkontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di mana pengaruhnya sangat besar saat ini dimulai dari wilayah Yogyakarta kemudian ke wilayah Indonesia. Museum yang saya tampilkan ini menunjukkan beberapa koleksi dan gambar museum tentang Lapran Pane yang penting untuk diketahui dan selama Indonesia. Lapran Pane lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1922 di Kecamatan Sipiro, tepatnya di Desa Pangerabanan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Keluarga besar Lapran bermarga Pane. Ayahnya bernama Sultan Panguraban Pane, seorang tokoh partai Indonesia di Sumatera Utara. Lapran Pane anak ke-6 dari 6 bersaudara. Lapran Pane telah ditinggal ibunya sejak ia berusia 2 tahun. Semasa kecilnya, Lapran Pane dikenal sebagai anak yang nakal. Hal ini disebabkan karena kurangnya kasih sayang dari sang ibu yang telah pergi meninggalkannya. Selain itu, ketidakpuasan terhadap asuhan ibu tirinya. Lapran juga sering merasa rendah diri di antara teman-temannya. Goncangan yang terjadi dalam dirinya membawa Lapran sebagai seorang anak yang nakal. Lapran Pane memulai pendidikannya di pesantren Muhammadiyah Sipiro. Setelah itu, Lapran melanjutkan sekolahnya di sekolah desa selama 3 tahun. Karena suatu keadaan, dua-duanya tidak berhasil ditamatkan oleh Lapran. Lapran kemudian pindah ke Sibolga dan masuk ke sekolah Hizb Muhammadiyah. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Lapran Pane kembali ke kampung halamannya dan melanjutkan sekolahnya hingga lulus di Sekolah Taman Antara dan Taman Dewasa di Medan. Pada tahun 1937 atas permintaan kakaknya, Lapran Pane pindah ke Batavia dan melanjutkan sekolahnya hingga lulus dari Taman Dewasa Raya. Di masa sekolahnya, Lapran dikenal sebagai murid yang cerdas. Namun, Lapran juga dikenal sebagai murid yang sangat nakal. Kenakalannya sering membawanya berhadapan dengan meja hijau. Beruntung ada yang membela dan membayarkan dendanya, salah satunya oleh gurunya sendiri yaitu Tuan Wilopo. Dalam perjalanan hidupnya, Lapran Pane pernah berurusan dengan tentara Jepang. Tepat pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Lapran Pane kembali ke kampung halamannya sebagai pokro atau pembela Jepang dalam pengadilan untuk Jepang. Akan tetapi, Lapran kemudian dituduh memberontak kepada Jepang yang membawanya untuk mendapatkan hukuman mati. Berkat pengaruh kuat ayahnya di Padang Sidempuan, Lapran Pane lolos dari hukuman tersebut. Namun, ia harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Tidak ada keputusan lain selain kembali ke Batavia. Di Batavia, Lapran Pane mengembara hingga ia mengalami konflik batin. Sejak saat itu, Lapran sering merenung, tafakur, dan berbenah diri atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Hingga akhirnya Lapran Pane teguh pada ajaran agamanya dan menjalani hidup di Batavia. Lapran Pane melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Islam STI. Pada tahun 1945, ibu kota Indonesia berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta dan STI juga ikut dipindahkan ke Yogyakarta sehingga mahasiswa banyak yang berpindah pulang. Semasa kuliah, Lapran Pane juga bekerja untuk menyambung makan sehari-hari. Ketika di Jakarta, Lapran bekerja di kantor Statistik Jakarta. Karena kecakapannya dalam berbahasa Jepang, Lapran kemudian dipekerjakan untuk menjadi pemimpin umum di perusahaan besar Apotek Bavista. Di Yogyakarta, Lapran Pane kembali bekerja sebagai pegawai negeri Departemen Sosial. Semasa kuliahnya, Lapran Pane semakin giat dalam menggeluti tentang ajaran Islam. Ia semakin yakin dan semakin teguh pendiriannya bahwa Islam adalah ajaran yang paling sempurna dalam hidup. STI saat ini bernama Universitas Islam Indonesia. Sebelum lulus dari STI, Lapran Pane berpindah ke Akademi Ilmu Politik AIP pada bulan April tahun 1948 yang sekarang bernama Universitas Gadjah Mada. UGM merupakan hasil gabungan dari beberapa sekolah tinggi, yaitu Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Akademi Ilmu Politik, Sekolah Tinggi Teknik, Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis di Klaten, dan Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo.
Lafran Pane merupakan salah satu tokoh pahlawan yang memiliki kontribusi dalam kemerdekaan negara Indonesia. Ketika Jepang masuk ke Indonesia dan berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, Lafran Pane dan para pemuda Indonesia lainnya masuk dalam golongan pemuda yang dibina oleh Kaigo. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang telah mengalah pada sekutu. Ketika itu Lafran Pane dan pemuda Indonesia lainnya berikrar bahwa tidak mau menerima kemerdekaan Indonesia dari Jepang seperti apa yang dipersiapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Menurut Brigjen Nugroho Noto Susanto, Kepala Pusat Sejarah ABRI, ada 4 kelompok yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan 1945. 1. Golongan tua, yang diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan PPKI. 2. Golongan mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa kedokteran dan asrama Cikini yang juga menjadi markas Baperti. 3. Kelompok pengusir tentara asing yang terdiri dari anggota PETA. 4. Golongan campur aduk, yaitu kelompok pemuda dari berbagai daerah Indonesia yang bermata. Lafran Pane adalah salah satu pemuda yang berperan dalam Komite Fan Aksi, sebuah kelompok yang penting dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan ikut dalam pertemuan yang mengarah pada proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dunia pendidikan, khususnya di kalangan mahasiswa muslim, saat itu dipengaruhi oleh sistem pendidikan barat yang sekuler dan mengurangi peran agama dalam kehidupan. Lafran Pane berusaha menyadarkan mahasiswa agar tidak menerima begitu saja sistem tersebut. Ia melihat masyarakat Indonesia terbagi antara yang menerima tanpa kritik dan yang menolak. Lafran Pane mengakui sisi positif pendidikan barat, namun menekankan pentingnya mengimbangkannya dengan pendidikan Islam agar mahasiswa dapat menyaring nilai yang bermanfaat. Lafran mengamati adanya krisis keseimbangan antara iman dan ilmu pengetahuan di kalangan pelajar. Tanpa pengetahuan agama yang cukup, mereka akan kehilangan arah moral sebagai calon pemimpin bangsa. Hal ini mendorong Lafran Pane untuk mendirikan organisasi Perhimpunan Mahasiswa Muslim. Pada tanggal 5 Februari tahun 1947, di ruang kuliah STI, berdirilah Himpunan Mahasiswa Islam yang diprakarsai oleh Lafran Pane. Mendirikan HMI tidaklah mudah. Lafran menghadapi kritik dan cacian, namun semangatnya tidak tergoyahkan. Tujuan HMI adalah untuk memperteguh agama Islam dan meningkatkan derajat serta kesejahteraan rakyat. Akta pendirian HMI, Himpunan Mahasiswa Islam HMI adalah organisasi kemahasiswaan yang didirikan untuk menampung Lafran Pane saat Kongres HMI ke-18. Lafran Pane saat menghadiri Kongres Himpunan Mahasiswa Islam. Berikut makna lambang HMI. Bentuk huruf alif, jika sebagai huruf hidup bermakna sebagai lambang optimis. Kehidupan HMI dan jika sebagai huruf alif merupakan angka 1 bermakna lambang dasar atau semangat HMI. Bentuk perisai, lambang kepeloporan HMI. Bentuk jantung, lambang proses perkaderan HMI. Bentuk pena, lambang haus akan ilmu pengetahuan. Gambar bulan dan bintang, lambang keimanan seluruh umat Islam di dunia. Warna hijau, lambang keimanan dan kemakmuran. Warna hitam, lambang ilmu pengetahuan. Keseimbangan warna hijau dan hitam, lambang keseimbangan, esensi kepribadian. HMI, warna putih, lambang kesucian dan kemurnian perjuangan HMI. Puncak 3, lambang iman, Islam, ihsan dan lambang iman, ilmu, amal. Tulisan HMI, kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Lafran Pane menegaskan pentingnya untuk tidak menyerap kebudayaan barat secara mentah-mentah, terutama pendidikan sekuler yang mengurangi peran agama. Ia menginginkan agar pelajar muslim mengenal, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, sambil tetap mengembangkan potensi akademis dan memiliki kepekaan politik. Lafran Pane berharap agar pelajar muslim menjadi insan akademis yang beragama, kritis terhadap kebudayaan barat, dan dapat memberikan kontribusi pada masyarakat serta negara. Lafran Pane mengingatkan pelajar muslim untuk menjaga keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Keseimbangan ini mencakup ilmu agama dan ilmu umum, tugas duniawi dan ukhrawi, kerja ilmiah dan kerja iman, kewajiban intelektual dan ulama. Ilmu umum penting untuk mengikuti perkembangan zaman dan memajukan bangsa, sementara ilmu agama membentuk pribadi yang baik, teguh, dan mampu membedakan yang
Benar dan salah. Dengan landasan ilmu agama, pelajar dapat menyaring pengetahuan umum yang bermanfaat dan bebas dari pengaruh negatif, baik secara moral maupun material. Lafran Pane percaya bahwa pelajar merupakan golongan yang paling sadar akan keadaan bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam berbagai peristiwa sejarah dari proklamasi hingga reformasi sangat penting dalam mewujudkan perubahan yang sesuai dengan tujuan awal, masyarakat yang adil dan Pada masa Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1949, pelajar dikenal sebagai pelajar pejuang yang berjuang sambil melanjutkan pendidikan. Lafran Pane, pendiri HMI, menegaskan bahwa HMI lahir untuk kepentingan nasional dan Islam, serta berperan dalam menegakkan Republik Indonesia dan menyebarkan ajaran Islam. Bagi Lafran, mahasiswa harus berjuang untuk bangsa dan negara, tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan. Mereka harus berkontribusi dalam pembangunan, menciptakan lapangan kerja, menghindari korupsi, dan memanfaatkan ilmu untuk mengatasi masalah sosial. Lafran Pane melihat perbedaan pemahaman ajaran Islam di Indonesia sebagai kesalahpahaman sementara yang tidak seharusnya menyebabkan perpecahan. Bagi Lafran, Islam tetap satu di Indonesia. Ia menekankan pentingnya toleransi dan perdamaian, terutama dalam hidup berdampingan dengan umat beragama lain. Dalam HMI, Lafran menunjukkan bahwa pelajar Muslim dari berbagai organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya dapat bersatu meski memiliki latar belakang berbeda. Kerukunan dan persatuan adalah kunci keberhasilan bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan, perdebatan antara kubu nasionalis dan Islamis tentang hubungan Islam dan Pancasila sebagai dasar negara sudah terjadi, bahkan menyebabkan konflik. Lafran menekankan bahwa Islam dan Pancasila tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dalam HMI, Islam menjadi simbol perjuangan dan solidaritas, sementara Pancasila memperkuat semangat kebangsaan. Lafran mengajak intelektual Muslim dan pelajar untuk menjadikan Islam dan Pancasila sebagai landasan perjuangan dalam membangun bangsa yang adil dan makmur. Lafran Pane bersama kader HMI. Foto kebersamaan Lafran Pane bersama keluarga. Foto kebersamaan Lafran Pane bersama keluarga. Foto kebersamaan Lafran Pane bersama keluarga. Nama Lafran Pane diabadikan menjadi nama jalan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Penamaan jalan dengan nama Lafran Pane ini dapat dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, serta kontribusinya terhadap perkembangan pendidikan dan pergerakan intelektual Muslim di Indonesia melalui Himpunan Mahasiswa. Selain Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo juga mengabadikan nama Lafran Pane sebagai nama jalan di wilayah Kota Gorontalo. Menurut Wali Kota Gorontalo, Martin A. Taha, Lafran Pane dikenal sebagai tokoh yang memotivasi generasi muda untuk memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan umum dan agama. Dengan perjuangan dan dedikasinya, ia dihormati dan diabadikan namanya. Di wilayah Provinsi Sumatera Utara, untuk mengenang jasa Lafran Pane yang merupakan putra asli Sipiro, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengabadikan namanya menjadi Perpustakaan Umum Daerah Profesor Dr. Lafran Pane. Makam Lafran Pane berada di Karangkajen, Yogyakarta, karena kota ini menjadi tempat di mana ia aktif berkontribusi dalam perjuangan melalui HMI. Mengingat peran besarnya, makamnya ditempatkan di Yogyakarta sebagai penghormatan atas dedikasinya. Sikap dan nilai yang terkandung dalam pemikiran Lafran Pane adalah sikap bela negara, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Nilai-nilai moral dalam kehidupan yaitu nilai religius dan toleransi, nilai demokratis dan cinta damai, nilai kerja keras, kreatif dan peduli sosial dan tanggung jawab. Selama
Jalan Sang Pahlawan, sosok yang mewariskan semangat perjuangan, intelektualitas, dan kebangsaan yang tak ternilai. Melalui Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, ia telah menanamkan prinsip bahwa pendidikan, agama, dan nasionalisme harus berjalan beriringan demi kemajuan bangsa. Dedikasinya untuk Indonesia dan umat Islam, serta visi kebangsaan yang ia perjuangkan, akan terus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Semoga semangatnya terus mengalir, mendorong kita untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa dan menjaga keutuhan negara. Berdua ini, jiwa-jiwa yang kemarau. Tapi sesama muslim saling mencela, Pak. Mereka semua merasa dirinya paling benar. Ini bibit perpecahan. Hati-hatilah, Fran. Sedikit lagi kau bisa dituduh memecah belah umat. Muslim harus mengerti betul kehebatan Islam. Apalagi jika ia seorang mahasiswa. Kita di sini sedang membahas bagaimana caranya membangun negeri ini. Bukan ribut lagi masalah dasar negara. Jika yang mayoritas saja saling membenci atas nama agama, hancurlah negeri ini. Bagi kalian yang ingin meninggalkan tempat ini, silahkan. Kita adalah muslim yang sama-sama mencintai Indonesia. Jadi kalau memang kita harus berbeda pendapat, biarlah. Bahkan kita tidak berbeda tujuan. Kalau abang-abang berjuang lewat tulis-tulisannya, kita berjuang terang-terang. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu. Dan kita harus melawan mereka. Saya lillahi ta'ala untuk Indonesia. Negeri ini sedang sekarat. Islam, yakin usaha sampai untuk kemajuan.
Lafran Pane lahir di Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 5 Februari Sidempuan, Sumatera Utara pada 5 Februari 1922. Ia adalah anak bungsu di HIS Muhammadiyah, lalu berlanjut ke Taman Dewasa Raya Jakarta hingga Perang Dunia II dimulai. Saat itu, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Islam atau STI dari STI 13. Menurut sejarah UGM, Lafran Pane adalah salah satu mahasiswa yang pertama kali lulus mencapai gelar sarjana ke Kementerian Fakultas Sosial Politik UGM, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Syariah IAIN Sun, Profesor Dr. Andes Lafran Pane hanya pendidikan Islam bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah setara dan menentang perbudakan. Agama Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan hubungan antar manusia, dari lingkup keluarga. Posisinya di dunia kemahasiswaan. Setelah 1947, tidak banyak data baru mengenai Lafran Pane. Ia cukup sering menulis karya berupa artikel bebas, di antaranya berjudul Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia, Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kedudukan Dekret Presiden, Kedudukan Presiden, Kedudukan Luar Biasa Presiden, Kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat, Tujuan Negara, Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Memurnikan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Konstitusional, dan Menggugat Ekstensi HMI. Selamat masih negeri-negeri. Mau batang gadis syukur na tua-tua, laut musim hiro, mabolus hai godan, saat mau disi minum tuan tolu.